Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hugo, serta lomba video kreatif dari SMP Tohi. Inilah profil SMP Tohirin dengan 8 standar pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilyas Hasan, Kepala Sekolah SMP At-Tohirin yang terletak di Desa Tijen, Dusun Timur Jalan, Kecamatan Pokok, Kabupaten Bangkalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP At-Tohirin merupakan sekolah swasta yang di bawah naungan Yayasan At-Tohirin. Tergolong sekolah yang mesin baru karena berdiri pada tahun 2014. SMP At-Tohirin terletak di Jalan Kiai Haji Abdul Wadud, Dusun Timur Jalan, Desa Durjat, Kecamatan Gogok, Kabupaten Bangkalan. Salah satu latar belakang berdirinya SMP At-Tohirin yaitu jauhnya jarak tempuh sekolah yang ada di sekitar. Kedua, banyaknya anak muda yang putus sekolah setelah lulus dari sekolah dasar. Adanya dorongan keinginan yayasan untuk mendirikan SMP At-Tohirin agar anak-anak di sekitar lembaga bisa mengayom pendidikan. SMP At-Tohirin memiliki 12 tenaga pendidik yang kompetensi di bidangnya dan siap mencapai tujuan sekolah sebagai tertuang dalam visi-misi sekolah, yaitu visi, disiplin, berintak, pandai, dan berhadapan karir. Misi, mengembangkan sumber daya secara optimal dalam rangka mempersiapkan siswa untuk masa depan. SMP At-Tohirin didukung oleh beberapa sarana dan prasarana, di antaranya 3 ruang kelas, ruang kantor, ruang guru, ruang TK, ruang perpustakaan, ruang OSIS, ruang komputer, ruang ibadah, mushola dan masjid, kamar mandi siswa dan siswi, kamar mandi guru, ruang UKS, lab komputer, lapangan bulu tangkis, lapangan sepak bola, tempat parkir. Selain itu, SMP At-Tohirin mempunyai kegiatan ekstrakurikuler untuk mendukung minat bakat siswa seperti kegiatan olahraga, pramuka, adrat banjari, kaligrafi, praktek kebudayaan. Dalam beberapa tahun terakhir, siswa SMP telah ikut di berbagai ajang perlombaan untuk bersaing dengan siswa-siswi di beberapa lembaga, hingga meraih beberapa prestasi, yaitu juara 1 lomba Busan se-Kabupaten Bangkalan, juara 1 lomba tartil se-Kabupaten Bangkalan, juara 1 lomba gerak jalan, juara 2 lomba puisi dan pidato. SMP At-Tohirin merupakan nilai-nilai keagamaan, menanamkan budi pekerti yang baik. Dengan melaksanakan sholat duha bersama, menerapkan 3S, yaitu senyum, salam, sapa, baik pada teman maupun pada gurunya. Itulah sekilas tentang profil SMP At-Tohirin. Terima kasih. 8 standar pendidikan nasional. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa, dan negara. Maka oleh sebab itu, lembaga pendidikan harus memenuhi 8 standar pendidikan nasional.
Mau tahu apa saja 8 standar pendidikan nasional? Silahkan simak video ini sampai selesai. Perlu teman-teman ketahui, standar pendidikan nasional yaitu ada 8. Yang pertama, standar isi, yaitu mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Di dalam standar isi terdapat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan, seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 22 dan 24 Tahun 2006. 2. Standar proses. Pada satuan pendidikan merupakan pelaksanaan proses pembelajaran secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik, seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 1 dan 3 Tahun 2008. 3. Standar kompetensi lulusan. Untuk pendidikan dasar dan menengah melaksanakan Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan. 4. Standar pendidikan dan tenaga kependidikan, di mana pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pendidikan harus memiliki ijazah dan atau sertifikat keahlian sesuai Peraturan Permen Nomor 40/45 Tahun 2009. 5. Standar sarana dan prasarana. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan, seperti yang tertuang dalam Permen Nomor 33 dan 40 Tahun 2008. 6. Standar pengelolaan. Dalam satuan pendidikan dilakukan oleh manajemen memiliki kewenangan untuk mengelola sekolah sedemikian rupa. Standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, pemerintah, dan pemerintah daerah sesuai dengan Permen Nomor 69 Tahun 2009. 7. Standar pembiayaan yang dilakukan dalam manajemen sekolah sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan terdiri atas biaya investasi bantuan pendidikan, biaya personal, biaya operasional, atau pendidikan sesuai dengan Permen Nomor 69 Tahun 2009. 8. Standar penilaian pendidikan yang dilakukan di sekolah dasar mengacu pada sistem penilaian berkelanjutan yang dikembangkan oleh tim jaringan kurikulum. Standar penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Standar penilaian pendidikan yang dilakukan di SD dilakukan melalui penilaian tertulis, lisan, dan praktek sesuai dengan Permen Nomor 20 Tahun 2007.